Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, bayangkan Anda sedang duduk diam. Tidak ada suara, tidak ada gangguan, hanya Anda, kursi, dan keheningan. Namun anehnya, meski tubuh Anda diam, sesuatu di dalam kepala tak pernah berhenti bergerak. Pikiran datang silih berganti, seperti parade tanpa akhir. Kadang ia berlari ke masa lalu, mengingat kejadian-kejadian yang sudah lewat. Entah itu penyesalan, luka, atau sekadar kenangan yang muncul tiba-tiba. Kadang ia berlari jauh ke masa depan, memunculkan berbagai kemungkinan, sebagian penuh harapan, sebagian lagi penuh kecemasan. Jika kita mau jujur, berapa banyak waktu dalam sehari yang benar-benar kita jalani di saat ini? Seringkali kita bukan sedang hidup, melainkan sedang mengikuti arus pikiran. Kita tidak menyadari bagaimana ia muncul, mengalir, dan menjerat. Pikiran itu seperti ombak di lautan. Ombak akan selalu ada, tidak bisa dihentikan. Namun ada perbedaan besar antara menjadi ombak dengan menjadi pengamat ombak. Kebanyakan dari kita menjadi ombak. Kita naik saat ia meninggi. Kita jatuh saat ia menurun. Kita hanyut. Padahal ada jalan lain. Jalan untuk menjadi pengamat ombak, berdiri di tepi pantai, hanya menyaksikan bagaimana air naik dan turun. Inilah seni menyadari pergerakan pikiran. Bukan melawan pikiran, bukan pula mengusirnya, melainkan mengenali kehadirannya, lalu membiarkannya pergi sebagaimana ia datang. Dalam kehidupan sehari-hari, pergerakan pikiran sangat halus. Anda mungkin sedang mendengarkan seseorang berbicara, tapi tiba-tiba pikiran Anda sudah berkelana ke tempat lain. Anda mungkin sedang makan, tapi tanpa sadar, pikiran sibuk menghitung pekerjaan yang menumpuk, atau khawatir dengan sesuatu yang belum tentu terjadi. Tubuh Anda ada di sini, tapi jiwa Anda berjalan entah kemana. Para bijak sering mengingatkan, pikiran adalah alat, bukan tuan. Namun yang terjadi, kebanyakan dari kita justru diperintah oleh pikiran. Ia berbisik dan kita patuh. Ia menakut-nakuti dan kita gemetar. Ia menggoda dan kita mengejarnya tanpa henti. Disinilah kita mulai bertanya, apakah kita benar-benar hidup, ataukah hanya menjadi penumpang dalam kereta pikiran yang tak pernah berhenti? Para sufi melihat pikiran sebagai tirai, layaknya kabut yang menutupi cahaya hati. Hati adalah cermin yang sejatinya memantulkan keindahan ilahi. Namun jika cermin itu tertutup debu pikiran yang tak terkendali, bagaimana cahaya itu bisa terlihat? Maka, jalan menuju kejernihan dimulai dengan kesadaran. Menyadari bagaimana pikiran bergerak, menyadari bagaimana ia muncul dan lenyap. Kesadaran ini tidak datang sekaligus. Ia hadir perlahan, setahap demi setahap. Seperti seorang musafir yang berjalan di padang pasir, ia tak terburu-buru, tapi setiap langkah membawanya lebih dekat ke oasis yang menenangkan. Dan mungkin inilah saatnya kita belajar. Belajar duduk sebagai pengamat, bukan sebagai korban dari pikiran. Belajar menyadari arus yang terus mengalir dalam batin kita, agar kita bisa menemukan kedamaian di tengah riuhnya kehidupan. Pikiran kita ibarat sungai yang tak pernah kering. Dari sejak kita bangun tidur hingga kembali memejamkan mata, alirannya tidak pernah berhenti. Bahkan dalam tidur pun, ia masih berputar dalam bentuk mimpi. Jika kita memperhatikan dengan jernih, pikiran selalu bergerak ke tiga arah utama: masa lalu, masa depan, dan penilaian terhadap saat ini. Pertama, pikiran tentang masa lalu. Ia muncul tiba-tiba, entah berupa kenangan indah yang ingin diulang, atau luka lama yang terus membekas. Kita bisa sedang duduk tenang, lalu tanpa sadar pikiran mengajak kita mengulang kejadian bertahun-tahun lalu. Sesekali kita tersenyum karena mengingat kebahagiaan,
Tapi lebih sering kita terjebak pada penyesalan dan rasa sakit yang sebenarnya sudah selesai. Kedua pikiran tentang masa depan, pikiran ini penuh dengan kemungkinan. Ia menampilkan gambaran indah tentang apa yang kita inginkan, tapi juga bayangan menakutkan tentang apa yang kita khawatirkan. Masa depan yang belum datang terasa seakan-akan nyata di kepala kita. Tak heran banyak orang hidup dalam kecemasan, bukan karena kenyataan, melainkan karena pikiran yang terus memproyeksikan bayangan. Ketiga, penilaian terhadap saat ini. Kita jarang benar-benar hadir. Bahkan ketika tubuh kita berada di sini, pikiran kita sibuk menilai. Ini menyenangkan, itu membosankan. Ini enak, itu tidak. Dia baik, dia buruk. Penilaian yang terus-menerus ini membuat kita tidak pernah bisa menikmati momen apa adanya. Seorang bijak pernah berkata, pikiran adalah pelayan yang luar biasa, tapi ia adalah tuan yang buruk. Artinya, pikiran bisa sangat berguna bila kita memakainya sebagai alat untuk berpikir, merencanakan, atau mencipta. Namun bila kita membiarkannya menjadi penguasa, ia akan menyeret kita kemana saja, tanpa arah, tanpa jeda. Pergerakan pikiran inilah yang sering membuat kita lelah, bahkan tanpa kita sadari. Kita bisa merasa letih, padahal tubuh kita tidak banyak bergerak. Kelelahan itu datang dari pikiran yang terus melompat dari satu hal ke hal lain tanpa pernah berhenti. Para sufi memandang pikiran sebagai kuda liar. Jika kuda itu ditunggangi dengan sadar, ia bisa membawa kita jauh dengan cepat dan bermanfaat. Tapi bila dibiarkan tanpa kendali, ia akan menyeret kita ke jurang. Di titik ini kita mulai melihat betapa pentingnya kesadaran. Kita tidak bisa menghentikan pergerakan pikiran karena memang itu sifatnya. Namun kita bisa belajar untuk tidak selalu terbawa arusnya. Kita bisa belajar untuk menjadi saksi, pengamat, seseorang yang berdiri di pinggir jalan dan menyaksikan lalu lintas pikiran lewat tanpa harus ikut menyeberang. Bayangkan pikiran seperti langit yang dipenuhi awan. Awan itu bergerak, kadang tipis, kadang tebal, kadang gelap, kadang indah berwarna jingga di senja hari. Namun langit sendiri tetap luas, tetap jernih, tetap tak terganggu oleh lalu lintas awan. Demikian pula diri kita. Kita bukan pikiran itu sendiri. Kita adalah langit luas yang bisa menyaksikan segala pergerakan. Dengan menyadari bahwa pikiran selalu bergerak, kita membuka pintu pertama menuju kebebasan batin. Sebab, hanya dengan melihat bahwa pikiran terus berlari, kita bisa mulai belajar untuk berhenti mengejarnya. Setelah kita memahami bahwa pikiran selalu bergerak, pertanyaan berikutnya muncul. Apakah kita harus menghentikan pikiran itu? Jawabannya tidak. Pikiran tidak bisa dihentikan, sama seperti angin tidak bisa kita larang untuk berhembus. Namun ada jalan yang lebih bijak. Bukan menghentikan, melainkan menyadari dan menjadi pengamatnya. Bayangkan diri Anda sedang duduk di tepi jalan. Mobil lalu lalang, motor berderu, orang berjalan terburu-buru. Anda tidak perlu mengejar setiap kendaraan yang lewat. Cukup duduk diam, memperhatikan arus lalu lintas itu. Begitu pula dengan pikiran. Ia akan lewat satu demi satu. Tugas kita hanyalah menyaksikannya, bukan ikut berlari mengejarnya. Disinilah letak perbedaan besar, menjadi pelaku atau menjadi pengamat. Ketika kita menjadi pelaku, kita larut. Pikiran berkata, "Aku gagal," kita langsung percaya. Pikiran berbisik, "Masa depanmu suram," kita langsung cemas. Pikiran mengingatkan luka lama, kita pun terseret ke dalam kesedihan. Namun ketika kita menjadi pengamat, kita hanya berkata, "Oh, ada pikiran tentang kegagalan, ada pikiran tentang kecemasan, ada pikiran tentang luka."
Dengan memberi jarak seperti itu, kita tidak lagi dikuasai pikiran. Kita mulai melihatnya sebagai sesuatu yang muncul dan hilang, bukan kebenaran mutlak. Para sufi mengibaratkan pikiran sebagai tamu yang datang mengetuk pintu rumah. Kita tidak bisa melarang siapapun datang, namun kita punya pilihan apakah akan membiarkannya duduk dan tinggal lama atau hanya menyapanya sebentar lalu membiarkannya pergi. Kesadaran sebagai pengamat memberi kita kebebasan untuk memilih. Cobalah perhatikan saat ini. Tarik napas perlahan lalu hembuskan. Apakah ada pikiran yang muncul? Mungkin tentang pekerjaan, mungkin tentang keluarga, atau sekadar rencana kecil setelah mendengar video ini. Apapun bentuknya, sadari bahwa itu hanyalah pikiran. Anda tidak perlu menolaknya, tidak perlu mengikutinya. Cukup katakan dalam hati, "Aku melihatmu." Ketika kita mulai menjadi pengamat, kita menemukan ruang. Ruang inilah yang selama ini hilang karena kita terlalu sibuk hanyut. Ruang yang memberi kita pilihan untuk merespon, bukan sekadar bereaksi. Dan dalam ruang itulah kedamaian mulai tumbuh. Rumi pernah berpesan, "Jadilah seperti langit yang luas, bukan seperti awan yang terus berubah. Awan datang dan pergi, tapi langit tetap jernih." Pengamat adalah langit itu. Ia tidak menolak awan, tidak pula melekat padanya. Ia hanya membiarkan segalanya lewat dengan tenang. Dengan belajar menjadi pengamat, kita sebenarnya sedang kembali pada hakikat diri. Hakikat bahwa kita bukan pikiran itu sendiri, melainkan kesadaran yang lebih dalam, yang mampu menyaksikan semua pergerakan tanpa kehilangan jati diri. Pikiran sering kita salah pahami. Kita mengira ia adalah penguasa, padahal sesungguhnya ia hanyalah pelayan. Ia diciptakan untuk membantu kita mengelola hal-hal teknis dalam hidup. Berhitung, merencanakan, mengatur, menganalisis, menyusun strategi. Bayangkan sebuah bengkel besar. Di dalamnya ada seorang pekerja yang sangat terampil dengan alat-alat mekanis. Ia bisa menghitung dengan cepat, bisa merakit mesin, bisa memecahkan persoalan teknis. Namun apa yang terjadi bila pekerja itu tiba-tiba duduk di kursi direktur dan mengambil semua keputusan besar? Tentu kacau. Karena pekerja itu ahli dalam hal teknis, bukan dalam hal kebijaksanaan. Begitulah pikiran kita. Ia hebat dalam perhitungan, luar biasa dalam analisis, sangat tajam dalam urusan matematis. Tapi ia bukan tempat terbaik untuk mencari makna hidup, kebijaksanaan, atau kedamaian. Itu wilayah hati, bukan wilayah pikiran. Perhatikan saja keseharian kita. Pikiran sangat berguna saat kita menghitung keuangan, mengatur jadwal, memecahkan soal matematika, atau menyusun rencana kerja. Semua itu sifatnya mekanis, terukur, sistematis. Namun ketika pikiran mencoba masuk ke ranah yang lebih dalam tentang cinta, makna, keikhlasan, maka yang muncul justru kebingungan, keraguan, dan kegelisahan. Itulah mengapa para sufi menegaskan, gunakan pikiran untuk urusan dunia, gunakan hati untuk urusan jiwa. Pikiran adalah alat luar biasa, tapi hanya pada tempatnya. Seperti pisau yang tajam berguna untuk memotong sayuran, tapi berbahaya jika digunakan untuk bermain. Maka salah satu langkah penting dalam menyadari pergerakan pikiran adalah menempatkannya kembali pada posisinya. Kita tidak perlu memusuhinya, tidak perlu membungkamnya. Kita hanya perlu mengingatkan, tugasmu adalah teknis, matematis, mekanis, bukan menjadi raja yang mengatur segalanya. Dalam praktik sehari-hari, kita bisa mulai berlatih. Ketika pikiran sibuk memproyeksikan kecemasan tentang masa depan, katakan dalam hati, itu bukan tugasmu. Tugasmu adalah menghitung, merencanakan langkah kecil, bukan menakut-nakuti. Ketika pikiran mengulang luka lama, katakan dengan lembut, itu bukan wilayahmu.
Tugasmu adalah mengingat hal-hal praktis, bukan menambah penderitaan. Dengan cara ini, kita perlahan-lahan menjinakkan pikiran. Kita tidak lagi menjadi budaknya, melainkan memakainya sebagaimana mestinya. Dan menariknya, ketika pikiran ditempatkan pada posisinya, ia justru lebih jernih, lebih tajam, lebih produktif. Seperti alat yang dipakai sesuai fungsinya, hasilnya menjadi jauh lebih bermanfaat. Rumi pernah berkata, pikiran adalah lentera, ia menerangi jalan, tapi ia bukan tujuan. Betapa indahnya peringatan ini. Pikiran hanyalah penerang teknis agar kita tidak tersandung dalam perjalanan, namun tujuan sejati tetap berada di hati, di kedalaman jiwa yang senantiasa terhubung dengan sumber cahaya. Jadi tugas kita bukan menghentikan pikiran, melainkan mengenali perannya, lalu menempatkannya di tempat yang benar. Biarkan ia bekerja saat kita butuh perhitungan, logika, dan perencanaan. Namun ketika kita mencari ketenangan, kebijaksanaan, dan cinta, saatnya kita kembali ke hati. Kita sudah melihat bahwa pikiran selalu bergerak. Kita juga sudah belajar untuk tidak hanyut, melainkan menjadi pengamat. Kita tahu pula bahwa tugas sejatinya pikiran adalah hal-hal teknis, matematis, mekanis. Namun pertanyaan terbesar tetap ada. Bagaimana melatihnya dalam kehidupan sehari-hari? Kesadaran tidak hanya dibangun di ruang meditasi atau dalam keheningan panjang. Ia bisa kita latih di setiap momen kecil sepanjang hari. Inilah yang diajarkan para sufi. Kesadaran bukanlah terpisah dari hidup, melainkan bernafas di dalam hidup itu sendiri. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, menyadari pikiran saat makan. Saat Anda menyuapkan makanan, biasanya pikiran berkelana entah kemana. Pekerjaan, rencana, masalah yang belum selesai. Tubuh makan, tapi jiwa tidak hadir. Cobalah sekali waktu makan dengan penuh kesadaran. Rasakan tekstur makanan, aromanya, rasa yang hadir di lidah. Jika pikiran mulai berlari, tarik kembali ke momen itu. Katakan dalam hati, sekarang aku sedang makan. Dengan cara sederhana ini, makan tidak lagi sekadar rutinitas, tapi menjadi latihan hadir. Kedua, menyadari pikiran saat berjalan. Setiap langkah kaki adalah kesempatan. Saat Anda berjalan, rasakan telapak kaki menyentuh tanah. Rasakan ritme langkah. Biarkan napas mengalun seirama dengan gerakan tubuh. Jika pikiran mulai berkelana, sadari saja, ada pikiran. Lalu kembalikan perhatian pada langkah. Inilah latihan kecil untuk meneguhkan bahwa kita tidak selalu harus hanyut dalam arus pikiran. Ketiga, menyadari pikiran saat berbicara. Seringkali saat orang lain berbicara, pikiran kita tidak benar-benar mendengar. Ia sibuk menyusun jawaban, menilai kata-kata lawan bicara, atau bahkan melompat ke hal-hal yang tidak relevan. Cobalah sekali waktu benar-benar mendengar. Hadir sepenuhnya, tanpa terburu-buru menyusun balasan. Sadari bila pikiran mulai menyela, lalu kembalikan pada suara lawan bicara. Latihan ini membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih dalam karena kita hadir dengan sungguh-sungguh. Keempat, menyadari pikiran saat gelisah. Gelisah adalah pintu emas untuk berlatih. Saat rasa cemas, takut, atau marah muncul, biasanya pikiran bergerak sangat cepat. Ia membuat skenario buruk, ia memutar ulang luka, ia berputar-putar tanpa henti. Di saat seperti itu, cobalah hentikan sebentar. Tarik napas panjang. Rasakan tubuh Anda. Apakah ada ketegangan di dada? Apakah ada panas di wajah? Apakah ada berat di perut? Sadari sensasi itu. Lalu katakan dalam hati, aku sedang gelisah dan ini hanya pikiran. Dengan cara ini, Anda memberi jarak sehingga tidak sepenuhnya dikuasai oleh gelombang pikiran. Kelima, menyadari pikiran lewat catatan sederhana.
Bila terasa sulit, gunakan pena dan kertas. Tuliskan saja apa yang muncul di kepala. Aku khawatir tentang pekerjaan. Aku memikirkan masa depan. Aku mengingat masa lalu. Dengan mencatat, kita seperti menaruh pikiran di luar kepala. Kita bisa melihatnya lebih jernih tanpa larut di dalamnya. Kesadaran sehari-hari ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya besar. Ia seperti tetesan air yang perlahan mengisi bejana. Tidak terasa, sedikit demi sedikit, kita menjadi lebih tenang, lebih jernih, lebih ringan. Rumi berkata, hidup ini bukan untuk mengejar, melainkan untuk hadir. Dan setiap kali kita menyadari pergerakan pikiran di momen kecil, saat makan, berjalan, berbicara, atau gelisah, sesungguhnya kita sedang belajar hadir. Bagi para sufi, pikiran hanyalah lapisan luar dari diri manusia. Ia seperti riak di permukaan air. Riak itu bisa menipu mata, membuat kita seolah-olah melihat bentuk yang beragam, padahal di kedalaman sana ada samudra yang tenang. Samudra itu adalah hati, bukan sekadar organ yang berdenyut, melainkan pusat kesadaran cermin dari hakikat diri. Pikiran bekerja dengan cara membagi, menganalisis, menimbang. Ia seperti pisau tajam yang selalu memisahkan satu hal dari hal lain, namun hati bekerja dengan cara menyatukan. Ia tidak terbatas pada logika, melainkan merasakan kebenaran yang lebih luas, sesuatu yang tidak bisa dihitung oleh angka, tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Itulah sebabnya para sufi berusaha menempatkan pikiran di bawah hati. Ketika pikiran memimpin, hidup terasa sempit, penuh hitung-hitungan, penuh keraguan. Tapi ketika hati yang memimpin, hidup menjadi lapang, meski secara logika kadang tidak selalu masuk akal. Perhatikan bagaimana seorang sufi menjalani hari. Ia tetap memakai pikiran untuk urusan teknis, mengatur perjalanan, bekerja, menghitung kebutuhan. Namun begitu menyangkut keputusan penting tentang arah hidup, tentang bagaimana ia harus bersikap, ia akan mendengarkan hatinya. Bagi mereka, hati adalah kompas, sementara pikiran hanyalah peta. Kompas menunjukkan arah sejati, sementara peta membantu melihat detail perjalanan. Sufi juga menyadari bahwa pikiran sering menjadi tirai. Semakin kita sibuk dengan aliran pikiran yang tak berkesudahan, semakin jauh kita dari kejernihan hati. Karena itu, mereka berlatih untuk menyaksikan pikiran tanpa melekat padanya. Seperti seseorang yang membiarkan tirai tersibak perlahan, hingga cahaya bisa masuk ke dalam ruangan. Latihan mereka sederhana namun dalam. Zikir, tafakur, kesunyian, kehadiran penuh dalam setiap gerak. Semua itu bukan sekadar ritual, melainkan cara untuk membersihkan debu-debu pikiran agar hati bisa kembali jernih. Ketika hati sudah jernih, sesuatu yang halus muncul, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Tidak peduli seberapa gaduh dunia, ada ruang damai di dalam diri yang tidak bisa diganggu. Itulah yang mereka sebut sebagai kebebasan sejati. Bebas dari jeratan pikiran yang selalu menuntut, selalu menakut-nakuti, selalu menghitung untung rugi. Dari sini kita bisa melihat pikiran bukanlah musuh. Ia tetap diperlukan, tapi bukan untuk memimpin. Ia hanya alat. Yang memimpin adalah hati. Karena hati mampu melihat apa yang tidak bisa ditangkap oleh logika, keindahan, makna, kedekatan dengan Yang Maha. Dan ketika pikiran sudah tunduk pada hati, barulah hidup berjalan dengan seimbang. Pikiran bekerja sesuai fungsinya, hati memimpin sesuai kedudukannya. Inilah keseimbangan yang membuat seseorang bisa hidup dengan tenang, meski di tengah kesibukan dunia. Sobat, kita sudah berjalan cukup jauh menelusuri bagaimana pikiran bekerja, bagaimana ia sering menutup jalan hati, hingga bagaimana kita bisa menempatkannya kembali pada fungsinya. Sekarang mari kita sejenak untuk merenung.
Pernahkah Anda mengalami saat di mana pikiran terasa begitu bising, namun tiba-tiba ada keheningan halus di dalam hati yang memberi ketenangan? Itulah momen kecil di mana hati berbicara, meski sering kita abaikan. Kami ingin mengajak Anda menuliskan pengalaman itu di kolom komentar. Apa yang biasanya Anda rasakan ketika pikiran begitu ramai? Apakah pernah tiba-tiba muncul ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika? Tuliskan dengan jujur, karena dari pengalaman sederhana itu kita bisa saling belajar. Dan bila Anda ingin menandai perjalanan ini, tuliskan angka 99 di komentar sebagai tanda bahwa Anda siap menjadikan hati sebagai kompas dan pikiran sebagai alat yang melayani. Semoga perjalanan hari ini tidak hanya berhenti di sini, melainkan terus berlanjut dalam hidup Anda. Belajarlah menyadari pergerakan pikiran, bukan untuk memusuhinya, melainkan untuk menempatkannya di tempat yang benar. Dengan begitu, kita bisa merasakan damai yang tidak tergantung pada keadaan luar, damai yang datang dari dalam diri, dari hati yang jernih. Sampai bertemu di ruang sunyi berikutnya. Tetaplah hadir bersama diri Anda, dan semoga hati Anda selalu menjadi cahaya yang menuntun langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.